Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Selasa 24 Juni 2025, debat program peningkatan kapasitas Bawaslu Kabupaten Flores Timur dengan tema mencegah politik uang dalam pemilu kita mulai. Kami persilakan para peserta debat untuk memasuki arena debat. Kami persilakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk menempati meja yang sudah disediakan. Selanjutnya diikuti oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Bapak Ibu hadirin dan sahabat Bawaslu sekalian, kita awali acara debat hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas Bawaslu. Hadirin dimohon untuk Badan pengawas pemilu awasi berita palsu, ciptakan pemilu yang jujur, adil dan makmur. Kita selalu mendukung dan terus awasi, jangan sampai pemilu ada manipulasi. Kita mesti tanah air karena pilihan hati, kembali makin manipulasi. Harus berhati-hati, pemilu terlalu jadi pandu Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Membawa semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu,
Kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Dan hadirin undangan dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin, sahabat bawaslu sekalian, selanjutnya acara debat kita hari ini akan dipandu langsung oleh Ibu Ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur, Ibu Ernesta Katana, selaku moderator debat. Oleh karena itu langsung saja kami persilakan kepada Ibu Moderator untuk memandu kita dalam acara debat ini. Terima kasih. Terima kasih MC yang saya hormati. Para peserta debat yang saya hormati. Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Budaya, salam kebajikan. Untuk mempersiapkan dan meningkatkan kualitas aparatur Bawaslu Kabupaten Flores Timur yang cakap melakukan pengawasan, maka Bawaslu Kabupaten Flores Timur dalam program peningkatan kapasitas melaksanakan debat dengan tema mencegah politik uang dalam pemilu. Debat pertama yang diadakan setiap Bawaslu ada di Kabupaten Flores Timur akan diikuti oleh 3 kelompok dan semua peserta adalah staf pada Bawaslu Kabupaten Flores Timur. Kami berharap debat hari ini akan memberikan nuansa tersendiri dalam tugas-tugas pelaksanaan pengawasan pemilu yang akan. Apakah para peserta sudah siap? Ya. Yang pertama, debat saya beri kesempatan yang hormat untuk masing-masing kelompok dapat memperkenalkan diri. Kelompok pertama, silakan. Terima kasih Ibu Moderator. Saya penulis Bawaslu dari Divisi IDM Organisasi. Siap awasi, kami cegah dan bertindak, tegakkan keadilan pemilu, bersama rakyat kami peduli. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Mari kelompok semua silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang hormati pimpinan Bawaslu. bersama Kedua A, Bawaslu Kabupaten Flores Timur, selanjutnya hadirin sekalian yang kami hormati, dengan kami memperkenalkan kelompok kami. Pertama saya sendiri selaku ketua kelompok sekaligus juru bicara nama lengkap Lalu dan Timur dari Divisi G3S. Saya Putra Regi dari Divisi SDM. Saya Profesor Yosef. Badan pengawas pemilu, awasi berita palsu, ciptakan pemilu yang jujur, adil dan makmur. Kita selalu mendukung dan terus awasi, jangan sampai pemilu ada manipulasi. Kita anak negeri mesti harus berani, karena pilihan hati gak perlu pakai money. Mari generasi harus berhati-hati, pemilu terawasi itu harapan kami. Saya dan teman-teman dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri kami. Pertama, nama saya Ibu Sandi dari Divisi SDM Organisasi. Saya Maria Dian, staf Divisi SDM. Mari semua Selanjutnya saya beri kesempatan 3 menit untuk presentase pembuka berkaitan dengan materi kita,
kita dengan politik uang, kita kembali kepada pertama tentang pengertian. Jadi politik uang itu betul-betul pemberi berjanji dari seseorang kepada tertentu atau pribadi untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu dan juga untuk menggunakan hak pilih dengan cara tertentu. Dan juga tidak memilih, dan juga memilih buatan terbakar dan lain sebagainya. Dan itu silakan itu bisa dilakukan dengan cara dua cara. Caranya pertama itu bahwa bisa lewat uang, realnya uang ataukah lewat barang. Jadi dasar kita tentang uang ini kita kembali pada regulasi nomor 7 2017 tentang pemilu, di mana regulasi sudah mengisahkan kepada Bawaslu tentang tugas. Jadi di situ secara jelas dikatakan bahwa Bawaslu bertugas untuk mengawasi terjadinya praktik putusan di wilayah kabupaten kota. Itu tugas utama Bawaslu. Dan kemudian kita kembali pada bentuk pencegahan. Bentuk pencegahan itu yang pertama itu bahwa sebelum kita berbicara tentang hal itu, intensitas yang pertama itu bahwa kita memperkuat kita punya jajaran. Bawaslu dan jajaran sampai pada tingkat pengawas TPS. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menunjukkan kita punya syarat dengan pihak-pihak tertentu, di mana kegiatan bisa juga berupa kegiatan pengawasan pemilu partisipatif. Kita lagi kepada masyarakat, kita memberikan himbauan masyarakat bahwa di saat kalau ada terjadi kegiatan politik, segera melakukan itu kepada Bawaslu untuk diambil langkah lanjutan. Itu dia punya mekanisme. Yang kedua, Bawaslu memberi himbauan kepada masyarakat bahwa dengan adanya kedua maka itu akan melemahkan sistem demokrasi Indonesia nanti. Akan menghasilkan pemimpin yang akan sungguh mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi kita punya integritas pemimpin melemah karena kedua. Yang ketiga, kita membangun kerjasama dengan pihak tertentu. Pemimpin yang pertama itu Pemda, Bupati dan jajarannya. Yang kedua ada pihak kepolisian, kerjasama dengan pihak jurnalis untuk bisa bersama kita mengawal agar pemilu itu benar-benar dilakukan secara mandiri dan berintegritas. Sekian dan terima kasih. Saya kembali. Oke, masih ada waktu. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kepada kelompok 2 kami silakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Sesuai dengan tema debat kita pada pagi hari ini, bagaimana mencegah politik uang atau money politik dalam pemilu. Bapak Ibu sekalian, politik uang itu merupakan salah satu faktor yang sangat identik dengan perilaku seseorang. Perilaku seseorang ini seperti apa? Orang-orang yang melakukan money politik ini setidaknya mereka berupaya memenangkan salah satu kelompok atau caleg tertentu. Ini khusus dalam hajatan pemilu. Money politik kalau kita melihat secara nyata di lapangan tidak hanya terjadi di pemilu. Berbagai event bisa dipertaruhkan dengan uang. Kenapa saya katakan demikian? Karena kelompok-kelompok tertentu mereka menggunakan upaya pemenangan, kemudian menggunakan uang, karena mereka berpikir bahwa satu-satunya cara, satu-satunya jalan untuk memenangkan pertarungan itu hanya dengan uang, meskipun ada jalan yang lain yang mereka tempuh. Kemudian, untuk mencegah politik uang dalam pelaksanaan pemilu, langkah-langkah apa saja, langkah strategis apa saja yang harus kita buat, terutama Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan. Langkah-langkah itu antara lain, yang pertama peningkatan pengawasan. Kita tahu Bawaslu sebagai lembaga pengawas sangat perlu dan sangat perlu untuk memperkuat jajaran di bawah. Jajaran di bawah dalam hal ini Panwascam, BKD untuk melakukan pengawasan tentunya sesuai dengan koridor regulasi, masih berkaitan dengan resiko dan politik uang. Kemudian pendidikan politik untuk kepentingan pemilu yang berintegritas, maka layaknya pendidikan politik harus kita bekali sejak dini. Kita bekali sejak dini dalam hal ini. Yang pertama masyarakat, kemudian terutama mereka yang pemilih pemula, dan juga kepada masyarakat luas secara umum. Kemudian yang ketiga, peraturan dan sanksi.
berkaitan dengan pemilu perlu dibuatkan sanksi tegas sehingga dapat diatur ruang gerak para pelaku money politik. Kemudian sanksi, pemberlakuan sanksi tidak hanya kepada pemberi tetapi kepada penerima juga, sehingga hal itu membuat efek jerah kepada para pelaku tersebut. Kemudian kelompok partisipasi masyarakat, masyarakat harus diberi ruang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 kita beri aplaus. Pada kelompok 3 kami Saya akan mewakili teman-teman dari kelompok 3 untuk mempresentasikan bagaimana cara mengatasi politik uang. Jadi politik uang itu adalah upaya dari oknum tertentu yang rakus akan kuasa dengan cara memberi mempengaruhi pemilih untuk memilih dan tidak memilih dengan imbalan uang, barang atau jasa. Politik uang sendiri menurut kelompok kami itu terbagi menjadi 2 jenis, jadi politik uang jangka panjang dan politik uang jangka pendek. Politik uang jangka panjang biasa terjadi pada saat masa kampanye. Jadi di masa kampanye itu elit politik memainkan peran untuk mengumpul atau lebih tepatnya mobilisasi massa dengan iming-iming memberikan barang, jasa, dia dia mengumpulkan massa itu. Terus kalau politik uang sendiri di jangka pendek itu seperti perang pajak. Jadi proses politik uang dilaksanakan itu menjelang hari dan pemungutan suara. Atau istilahnya itu serangan pajak itu. Terus faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang itu, faktor yang paling mendasar menurut kelompok kami itu kurangnya pemahaman masyarakat terkait apa itu dampak dari politik uang. Jadi di sini kita mengusulkan cara untuk menanggulangi proses terjadinya proses politik uang. Jadi menurut kelompok juga kita harus lebih proses sosialisasi terkait politik uang itu. Kalau pengalaman kita selama ini biasa sosialisasi politik uang biasa kita laksanakan itu menjelang hari masa tenang itu. Saya rasa itu kurang efektif. Jadi sosialisasi yang kita bangun ini kita harus gunakan bahasa yang sederhana ini, biar lebih cerna oleh masyarakat umum. Terus yang kedua, kita harus lebih efektifkan platform media sosialnya kita dari Bawaslu. Jadi dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, kita sampaikan pesan ke masyarakat dengan bahasa yang sederhana. Dampak dari politik uang itu seperti apa, akibat dari politik uang itu seperti apa. Jadi proses sosialisasi kita melalui form media sosial itu kita harus laksanakan itu berkelanjutan. Jadi dari jauh-jauh hari kita laksanakan, jangan hanya pada menjelang hari saja. Mungkin sekian dari kelompok kami itu. Terima kasih. pas waktu. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Masih semangat? Oke, sekarang kita masuk yang lebih menenangkan. Kita masuk ke acara debat. Ya, di acara debat kali ini teman-teman masing-masing kelompok dapat memberikan sanggahan terhadap pikiran atau presentasi kelompok yang lain. Ya, saya harap debat ini memberi sesuatu yang luar biasa. Karena itu untuk kesempatan pertama saya beri kepada kelompok 2 waktu 5 menit untuk mempresentasikan secara keseluruhan pikiran-pikiran berkaitan dengan pencegahan politik uang. Yang selanjutnya nanti kelompok 1 dan kelompok 3 akan memberikan sanggahan atau mendebatkan pikiran yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya? Oke, kelompok 2 5 menit dari sekarang. Terima kasih Ibu Moderator. Berkaitan dengan
bagaimana mencegah politik uang atau money politik dalam pemilu. Saya lanjutkan lagi karena tadi ada keterbatasan waktu, maka saya melanjutkan kembali. Untuk mencegah politik uang itu ada beberapa hal langkah yang harus kita bahas. Kemudian yang saya mau lanjuti, yang ketiga peraturan dan sanksi. Berkaitan dengan pemilu perlu dibuatkan sehingga dapat mempersempit ruang gerak ataupun terjadinya politik uang. Kemudian sanksi. Untuk sanksi ini sebetulnya itu harus dikenakan kepada pemberi dan penerima. Kita tahu semua itu. Tetapi hal nyata yang selama ini mungkin pengalaman yang kita alami bersama, yang dipanggil ataukah yang dilakukan klarifikasi itu hanya kepada pemberi. Kemudian penerimanya tidak, diabaikan. Tetapi sesungguhnya yang menjadi masalah ini dua-duanya. Pemberi juga kena, penerima juga kena. Kemudian yang keempat, partisipasi masyarakat. Masyarakat harus diberi ruang untuk aktif melaporkan politik uang yang terjadi pada tahapan pemilu. Jadi masyarakat itu kita lihat selama ini sebagai pemilih, mereka tidak tahu apa-apa. Ketika datang seorang caleg atau kelompok tertentu yang membawa dengan uang, kemudian meminta kesediaan mereka. Sebagai masyarakat, saya yakin 100% mereka pasti mau. Hanya datang dengan uang. Jangankan 50.000, 100.000, 20.000 pun pasti mau. Karena itu kan berimbas pada ekonomi keluarga juga. Kemudian yang kelima, pengawasan dana kampanye. Berkaitan dengan money politik, kita tidak luput dari dana kampanye. Kenapa saya katakan demikian? Karena dana kampanye itu perlu adanya pengelolaan dana kampanye yang transparan untuk mencegah politik uang. Kemudian adanya lembaga independen yang turut serta mengawasi pelaporan dana kampanye, misalnya KPU, Bawaslu, dan juga PPATK. PPATK itu pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Tugas-tugas dari unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Yang pertama KPU. KPU bertugas untuk bertanggung jawab dalam aturan dan penerimaan laporan. Mempunyai kewenangan untuk membuat aturan terkait dana kampanye. Misalnya jenis laporan keuangan, kemudian atas waktu pelaporan dan juga mekanisme pelaporan. Kemudian Bawaslu melakukan pengawasan dan penindakan. Memiliki fungsi pengawasan yang cukup luas, termasuk memastikan kepatuhan peserta pemilu terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye. Bawaslu juga berwenang untuk menindak pelanggaran dana kampanye seperti penyalahgunaan dana kampanye, kemudian laporan dana kampanye yang tidak benar. PPATK, kita tidak lupa dari apa? Ada satu lembaga ini, PPATK. Mereka punya fungsi itu menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Menganalisis seluruh transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan dana kampanye seperti transaksi yang tidak wajar atau asal dari mana sumber yang diperoleh. Kemudian yang terakhir, pemilu harus berintegritas. Untuk menghasilkan pemilu yang berintegritas tidak perlu ada politik uang, karena satu politik uang itu satu hal yang tidak perlu dilakukan. Kalau mau jenderal atau kalau mau senang, pertaruhkan seluruh pengorbanan kemudian yakin bahwa pelaksanaan pemilu bisa kita menang. Kemudian menolak politik uang untuk memperkuat nilai persatuan dan toleransi. Mungkin cuma itu paparan dari kami. Terima kasih. Terkait pemaparan dari kelompok 1, saya ingin meminta sedikit penjelasan beberapa masukan tahapan berikut. Yang pertama jelas bahwa Undang-Undang itu mengatakan bahwa tersirat bahwa yang menjadi sasaran dari kedua peraturan itu adalah pemberi, bukan penerima. Tetapi dari statement tadi dikatakan bahwa kalau bisa dibuat sebagai regulasi atau satu tingkat bahwa penerima juga bisa dikenakan sanksi. Jika ini bagaimana dia punya berbeda kembali ke kelompok 1. Yang kedua, kami silakan, boleh ditanggapi. Boleh, silakan. Ya, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1,
pemberi dan penerima. Kalau soal itu kita harus membuka di Undang-Undang 7 nomor 17 tentang pemilihan umum. Itu pasti. Itu di pasal 284 sanksi pelanggar aturan kampanye, kemudian pasal 280 larangan kampanye, pasal 278 larangan politik uang dalam proses pemilu. Selama masa tenang atau dalam tahapan, tentunya politik uang itu dilarang untuk dilakukan, baik itu caleg maupun pasangan tertentu. Karena kita tahu dengan politik uang itu yang pertama mencederai demokrasi. Kemudian yang kedua, politik uang itu terjadi itu mengakibatkan ada unsur pidana di sana. Ketika seseorang melakukan dengan tidak sadar, mereka tidak tahu bahwa itu akan terjadi pidana. Pidananya itu melalui proses tentunya, yaitu dipanggil untuk klarifikasi segala macam, mempunyai bukti yang kuat atau tidak. Sehingga bagi kami untuk pemberi dan penerima itu harus mendapatkan sanksi yang tegas, kemudian sanksi yang sama. Kalau dipidana, dua-duanya harus dipidanakan. Mungkin kira-kira seperti itu. Silakan. Ya, sebenarnya begini, bahwa sudah ada dua undang-undang mengatakan begini, bahwa terhadap perbuatan transaksional berupa pemberian uang itu kan yang menjadi sasaran pemberitaan pelaku. Dan penerima itu tidak berdapat apa-apa. Jadi sampai dia membawa mereka akan menghendaki supaya dalam sebuah kegiatan itu kan satu barang diberikan, satu menerima. Jadi banyak objek tadi itu diterima, diberi dan diterima. Jadi yang menjadi sasaran hanya ada pelaku, Pak, bukan penerima. Itu lebih jelas. Tetapi dari sekali empat tadi mengatakan bahwa kalau bisa pelaku juga pemberi penerima juga bisa dikenakan sanksi. Tapi ini agak rancu, Pak. Ketika sudah dibuat itu mengatakan bahwa sudah jelas bahwa yang menjadi satu itu pemberi. Sedangkan penerima itu tidak. Kadang boleh penerima, tapi di pemilu itu pemberi. Kita kembali. Oke, silakan kelompok Iya. dua. Ya, apa yang disampaikan oleh kelompok satu, kemudian kami mencermati bahwa untuk penerima itu memang sudah pemberi itu memang sudah wajib dikenakan sanksi. Di Undang-Undang 7 mungkin demikian. Tapi menurut kami sebagai penerima itu juga paling kurang dia harus tahu bahwa setelah menerima uang ini apa yang menjadi risiko, sehingga dalam kesempatan ini, dalam debat ini kami dalam hal ini tanda kutip mengusulkan bahwa yang sebagai penerima juga harus mendapat sanksi yang tegas, sehingga demokrasi kita yang selama ini kita jaga benar-benar bersih dari money politik dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk barang maupun hal-hal lain yang sifatnya Silakan. Baik, terima kasih. Tadi mungkin dari kelompok 3 memaparkan tentang kelompok 2. Tadi di penjaga tentang materi tentang penjagaan memaparkan tentang memperkuat peraturan dan sanksi. Seperti yang kita semua ketahui bahwa dia tuh sanksi dan peraturan terus diperkuat, tapi money politik tetap saja berlangsung dengan politik. Kemudian pertanyaan, mengapa hukum belum efektif untuk memberantas politik uang? Terima kasih. Kembali. Oke, silakan ditanggapi kelompok 2. Pertanyaannya mengapa hukum belum bisa mencegah padahal aturan dan ketentuan itu sudah jelas mengatur. Lalu kenapa masih terus ada? Baik, terima kasih kelompok 1. Berkaitan dengan politik uang ini, saya mau katakan begini. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilu atau pilkada, politik uang ini selama ini yang kita amati bersama. Tidak hanya saya sendiri, kemudian kelompok kita semua mengawasi. Kemudian mengamati bahwa politik uang itu sangat kental sekali. Mereka melakukan itu dengan berbagai upaya. Ada yang melalui ada segala macam, ada yang melalui
banyak juga yang mengetahui itu, tapi kita masyarakat biasa seolah-olah merasa takut dengan money politik atau uang yang diterima, kemudian enggan untuk melaporkan, karena di satu sisi kebutuhan ekonomi masyarakat itu sangat menekan kehidupan mereka, sehingga dalam hal politik uang, regulasi atau sanksi yang diberikan kepada penerima atau pemberi harus tegas itu dalam arti misalkan yang nampak sekarang itu memang nampaknya pidana. Kalau terjadi pidana, maka yang diinginkan oleh masyarakat kelompok yang kontra itu harus dua-duanya harus dipidana. Tetapi selama ini kan prakteknya kan tidak. Sesungguhnya itu bahwa praktek money politik ini harus diperkuat dengan regulasi yang kuat juga. Kenapa dalam prakteknya itu money politik terus berjalan? Yang pertama, soal budaya yang dibangun selama ini dengan money politik itu masyarakat merasa hal biasa saja, tidak terjadi pada pemilu yang lalu. Pada kali yang lalu juga terjadi money politik dan itu dianggap hal biasa karena masyarakat kita tahu ketika dia menerima uang atau pemberian dalam bentuk barang dari seseorang atau dari caleg atau dari pasangan tertentu, mereka menganggap hal itu biasa saja karena mereka mengulangi perbuatan yang sama. Kemudian mereka juga tidak tahu apa akibatnya. Kenapa? Karena mereka itu kita mengatakan bahwa kurangnya pendidikan politik kepada masyarakat, bahwa bahaya dari menerima uang dari seseorang caleg atau pasangan tertentu itu sangat merugikan diri sendiri dan juga masyarakat dan juga keluarga. Kira-kira begitu. Oke, ada tambahan untuk peran lembaga ini harus semaksimal mungkin untuk berupaya mencegah terjadinya politik uang dengan mengedukasi masyarakat yang belum tahu dengan cara pengawasan sosiatif atau apapun itu yang harus Bawaslu lakukan. Pak Lega, ada tambahan? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Kita sebagai pengawas pemilu, peran kita sebagai pengawas pemilu harus tegas dalam memberikan hukuman kepada pelaku money politik, karena kita tahu bahwa setiap momen-momen pemilu maupun pilkada, serangan-serangan dari dalam mungkin kita tidak melihat, tapi kebanyakan orang melapor tapi kita tidak mendapatkan bukti-bukti yang banyak. Bagi saya, kita sama harus berikan edukasi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat untuk menolak money politik yang ada di tengah masyarakat. Oke, baik. Selanjutnya saya beri kepada kelompok 3. Ada hal yang mau didebatkan dengan kelompok 1. Kami silakan. Tadi pemaparan dari kelompok 2 terkait regulasi politik atau karena perlu adanya perbaikan terhadap sanksi dan ruang gerak terkait money politik. Apakah hanya regulasi yang diperbaiki atau money politik itu bisa dapat dikurangi? Pertanyaan saya. Oke, silakan ditanggapi kelompok 2. Apakah regulasi terkait sanksi dan ruang gerak saja terkait money politik yang harus diperbaiki agar money politik dapat dikurangi seperti penjelasan dari kelompok 2 tadi? Apakah hanya regulasi? Berkaitan dengan pertanyaan dari kelompok 3, apakah hanya regulasi itu yang dapat kami sampaikan di kesempatan ini? Tidak, regulasi itu banyak. Berkaitan dengan regulasi ini, tentunya sebagai pengawas dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu, tentunya mempunyai regulasi yang banyak.
yang salah satunya undang-undang. Di dalam undang-undang itu, undang-undang 2017 itu, selain menambahkan regulasi yang terbatas tadi, ada juga aturan lain atau regulasi lain yang mengikat kepada para pelaku money politik. Misalnya apa? Dengan politik uang, kira-kira apa? Dampak yang akan timbul kepada masyarakat atau kepada pelaku itu kira-kira seperti apa? Kita perlu tahu di pasal 284 sanksi pelanggaran. Dalam hal terbukti pelaksana atau tim kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye atau masyarakat, itu berakibat pada satu, tidak menggunakan hak pilihnya, kemudian menggunakan hak pilih dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suara menjadi tidak sah. Ini menjadi demokrasi yang cacat. Kenapa saya katakan demikian? Karena apa yang dilakukan, terutama money politik itu dampaknya sangat besar sekali. Itu terutama kepada pidana. Dalam hal pidana ini tentunya kita mempunyai aturan, kemudian tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Selain regulasi yang terbatas ini atau tertentu ini, tentunya banyak sekali regulasi yang termuat di dalam tentang pemilu. Kita semua ini dalam mempelajari. Itu artinya banyak hal yang harus kita ketahui. Tidak saja regulasi yang kami tambahkan, tetapi kita sering banyak membaca, kemudian banyak mengetahui apakah aturan yang berkaitan dengan money politik ini ada di dalam beberapa undang atau aturan dan lain-lain sebagainya. Mari semua, mari bersatu, bergandeng tangan selalu bersama mengawal pemilu. Oke, baik. Dari jawaban yang kedua tetapi menurut kami di kelompok 3 banyak regulasi terkait money politik yang bisa diperbaiki. Salah satu ada beberapa contoh regulasi aturan dan penyelenggara. Kita ketahui bahwa salah satu faktor di mana money politik agak sulit untuk kita tangani, untuk kita cegah, itu karena kita kurang berpemilu di bawah. Jadi untuk saya tawaran dari kami bahwa selain dari regulasi yang terkait dengan politik, itu juga terkait dengan aturan-aturan negara. Misalnya penambahan personil di tingkat kecamatan atau tingkat desa. Ini mungkin kita bisa menjadikan salah satu ide ataupun langkah-langkah untuk mencegah terjadinya money politik, agar kita bisa melakukan pengawasan yang lebih luas dengan adanya pengawas yang lebih banyak. Kedua, saya sepakat tadi dengan pendidikan politik seperti di sini juga kita bisa terapkan aturan, kita juga bisa menawarkan aturan atau regulasi dalam bidang pendidikan, di mana kita bisa menyelipkan salah satu kurikulum politik uang dari pendidikan tingkat rendah sampai tingkat atas. Contoh, misalnya di SD kita bisa membuat gambar atau gambar-gambar atau skema atau apa terkait misalnya untuk anak-anak yang di bawah umur, kita bisa tahu bahwa mereka lebih senang dengan kasus satu. Berarti misalnya kalau yang ini melakukan manipulasi, dia adalah serigala atau apa seperti itu. Dan seiring dengan waktu tingkatan-tingkatannya akan diperbaiki dan sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Disitulah regulasi-regulasi seperti ini dimasukkan. Jadi fondasi dari money politik itu sudah dibangun dari dini, dari tingkat dini. Jadi kalau dari kelompok kami itu adalah langkah-langkah yang bisa kami tawarkan selain daripada regulasi yang berkaitan langsung dengan money politik. Apakah Anda sepakat dengan saya punya? Ya, kami sepakat itu. Terima kasih. Oke, masih ada? Masih. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu Moderator.
terkait pemaparan dari kelompok 2 mengenai apa cara untuk mencegah politik uang. Itu diantaranya melakukan pendidikan politik, koordinasi dengan para pihak, meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini kan kita bahasa-bahasa ini kan bahasa-bahasa undang-undang, bahasa-bahasa elit politik. Coba kita semua flashback ke pemilu kita kemarin. Apakah undang-undang ini sudah menjerat pelaku praktik politik uang di masyarakat? Kira-kira salahnya di mana? Apakah salahnya ini salah masyarakat? Karena praktek politik uang ini penuhnya menjadi tanggung jawab Bawaslu. Peran pengawasan kita di sini itu dipertanyakan. Jadi coba kita datang dengan kita punya flashback ke pemilu kemarin, terus kita kasih ide apa yang harus kita perbaiki untuk pemilu yang akan datang. Dan kemarin kan bahkan Panos dan kita saja tidak bersikap jujur di bawah. Sedangkan personil kita terbatas. Yang jadi masalah sekarang ini, apakah masyarakat itu sudah tersentuh dengan kampanye-kampanye yang kita lakukan dari Bawaslu, seperti kita turunkan pamflet apa tentang bahaya politik uang, itu apakah sudah sampai ke mereka atau belum? Jadi kira-kira menurut kelompok 2, langkah apa saja yang harus kita lakukan? Mengingat flashback kemarin kita pemilu kemarin untuk sama-sama kita perbaiki, nanti kita terapkan di pemilu yang akan datang. Kira-kira ini menurut pandangan kita dulu mengingat kemarin. Terima kasih. Ya, silakan ditanggapi. Terima kasih atas yang diberikan. Pandangan saya sebagai anggota dari kelompok 2, sebaiknya ya menurut kita turun ke masyarakat, diberikan pendidikan masyarakat, ya, seperti gerakan pulang kampung gitu. Kita ke rumah masyarakat, duduk bicara, ngopi sambil mengarahkan bahwa sekarang saatnya tahapan-tahapan pemilu kampanye. Jadi calon yang datang ya saat memberikan uang ya sholat dan diterima begitu. Dan ke sekolah-sekolah memberikan edukasi politik yang bagus kepada sekolah-sekolah yang sudah menginjak 17 tahun ke atas. Jadi langkah pulang kampung itu dilaksanakan pada saat kampanye. Kira-kira waktu kampanye kan 75 hari. Kira-kira waktunya itu sampai ke hari itu bisa atau tidak? Itu seluruh lapisan masyarakat bisa serap atau tidak? Maksudnya efektif atau tidak gerakan pulang kampung seperti itu? Bagi saya bisa, karena waktu saat kita kampanye, mengikuti pengawasan tahapan kampanye, itu kan kita sebagai pengawas, kita sedang mengawasi kampanye, tapi juga sedang mengawasi masyarakat yang di sekitar. Ya, kita dan masyarakat di sekitar kan sementara ya cerita sambil diskusi dong. Jadi yang kita melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman tentang aturan-aturan yang ada di Bawaslu maupun di KPU. Begitu. Oke, ada tambahan? Saya tambahkan sedikit. Ya. Terkait dengan apa yang ditanyakan oleh kelompok 3, ini ya saya tekankan partisipasi masyarakat. Masyarakat diberi ruang aktif melakukan politik uang yang terjadi pada saat pemilu. Tadi Anda mengatakan kita flashback ke belakang untuk melihat pemilu yang kali lalu. Memang selama ini nyatanya bahwa politik uang itu sangat kental. Ketika seseorang, saya katakan tadi di awal bahwa seseorang ketika pada hajatan pemilu kemudian didatangi oleh seseorang misalkan caleg atau pasangan tertentu datang dengan membawa uang, tentunya pasti dia mau dalam tekanan ekonomi, maka berapapun nilai uang yang diberikan pasti diterima. Kenapa? Karena itu saya kembali lagi budaya menerima uang. Kemudian setelah menerima uang itu pasti ada balas dasarnya. Harapan dari seorang caleg itu tidak demikian. Sehingga manipulatifnya kenapa kita dihilangkan? Karena kita darah tadi tawaran solusi itu yang pertama kita membuat regulasi yang sangat tegas. Selain undang-undang, kita juga sudah disarankan oleh kelompok 3 bahwa kita sebagai pengawas dalam hal ini Bawaslu membuat aturan ataukah memberikan sanksi kepada masyarakat yang jelas-jelas kita melihat bahwa di sana ada terjadi manipulasi baik kepada partai politik, baik kepada calon dalam hal ini caleg ataupun pasangan. Tadi bilang Pak Hasan yang dari kita yang jawab
meningkatkan kapasitas terkait Mengawasi registrasi pada berita palsu, tahun ciptakan pemilu yang jujur, adil dan Oke, makmur. Kita baik, selalu terima kasih. dukung dan terus awasi, Cepat jangan sampai untuk pemilu kelompok ada dua. manipulasi. Kita anak Masih ada? negeri mesti harus berani, karena pilihan hati gak perlu pakai money. Mari generasi harus berhati-hati, pemilu terawasi itu harapan kami. Bawaslu siap awasi, kami cogat dan menindak, tegakkan keadilan pemilu bersama dengan pelanggaran uang yang dilakukan baik pemberi maupun penerima dari tindakan sampai dengan pemberi yang diambil untuk Mari semua yang kedua terkait dengan ekonomi keluarga. Jadi pendapat terakhir yang disampaikan sekarang bahwa menolak politik uang tersebut. Namun di pernyataan awal mengatakan ekonomi keluarga menjadi alasan. Sehingga kami berpendapat apapun alasannya tidak dibenarkan adanya politik uang. Terus yang ketiga disampaikan bahwa pengawas harus memberikan sanksi yang tegas pada pelaku politik uang ini. Sehingga kami minta teman-teman dari kelompok 3 bisa memberikan dasar hukum apa sehingga menjadi referensi kami ke depan apabila ada laporan dugaan pelanggaran politik uang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Silakan diamati kelompok dua. Ya, saya menanggapi yang pertama yang dikatakan oleh Pak Yohanes tentang pemberi dan penerima yang dijelaskan oleh Pak Rudi. Yang dijelaskan Pak Rudi tadi bukan terkait dengan pemanggilan, tapi telah menjelaskan bahwa pemberi diberikan sanksi, penerima tidak. Jadi Bapak mengatakan bahwa pemberi dan penerima dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Ternyata bahwa pemberi dan penerima juga datang untuk pemberi dan penerima dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Dan sedangkan dikatakan dari bahwa penerima tidak diberikan sanksi. Jadi memang aturan tadi mengatakan bahwa pemberi diberikan sanksi dan penerima kan hanya dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Oke, saya kira kita cukupkan dulu ya untuk debat kelompok dua. Terima kasih banyak. Kita beri aplaus untuk kelompok dua. Ya. Panas. Berikut kita beri kesempatan untuk kelompok 3 memaparkan secara keseluruhan presentasi. Nanti akan ditanggapi oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan kelompok 3. Oke, baik, terima kasih. Untuk presentasi 5 menit. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana mencegah politik uang dalam pemilu? Saya rasa kita semua di sini sudah mengetahui definisi dan bentuk dari money politik atau kita kenal sebagai politik uang. Yang akan saya paparkan di sini adalah dampak negatif dari politik uang, penyebab politik uang, dan juga pencegahan dan cara penanggulangannya. Oke, baik. Kita tahu bahwa dampak negatif dari politik uang itu pertama pasti merusak demokrasi. Karena kita tahu bahwa demokrasi itu pasti tidak akan jujur lagi. Hasil dari yang kita hasilkan itu tidak akan benar-benar jujur. Dampak berikutnya adalah dari demokrasi yang rusak itu pasti akan melahirkan pemimpin yang korup. Dan setelah pemimpin korup dihasilkan, pasti akan menciptakan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan, karena pasti akan membawa kepentingan tertentu. Dan dari situ kita tahu setelah adanya ketidakadilan itu pasti akan ada mother of corruption, induk dari korupsi. Karena dari hal kecil politik uang itu bisa menjadi akan bisa melahirkan induk-induk korupsi yang ada.
Penyebab-penyebabnya seperti yang sudah kita paparkan, seperti kelompok lain juga sudah telah paparkan. Ada beberapa, yaitu pertama kurangnya pemahaman kita terkait money politik. Terus sistem hukum yang lemah, seperti yang dipaparkan tadi teman-teman. Faktor ekonomi juga, karena kita tahu bahwa faktor ekonomi di beberapa daerah mereka uang 100.000 atau 50.000, angkanya itu sangat berarti dari harga buat mereka. Jadi apapun caranya pasti mereka terima. Dan untuk pencegahan dan penanggulangan dari kami yang bisa ditawarkan hanya ada 3. Fokusnya hanya 2. Pendidikan politik, peningkatan pengawasan, dan perbaikan hukum sistem hukum. Pendidikan politik itu seperti yang tadi digambarkan, kita bisa turun sosialisasi ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, ke masyarakat, bahkan ke event-event yang ada diselenggarakan yang bisa menyentuh banyak orang, dan apa yang kita sampaikan, pendidikan yang kita sampaikan kita capai. Dan juga selain dari pendidikan secara langsung, kita juga bisa membuat pendidikan melalui digital. Kita tahu bahwa sekarang era globalisasi, di mana digitalisasi sedang merajai segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Saran dari kami adalah lewat media sosial kita bisa menciptakan video-video pendek yang kreatif, yang gampang dimengerti, yang gampang diserap oleh masyarakat. Karena kita tahu untuk kita Indonesia adalah salah satu pengguna media sosial yang terbesar di dunia. Jadi salah satu platform untuk kita memberikan edukasi pendidikan politik ini melalui media sosial adalah salah satu langkah yang baik. Peningkatan pengawasan tadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa mungkin kedepannya ada regulasi baru untuk menambahkan personil yang ada di tingkat pengawas. Dan juga pasti tidak terlepas dari pengaruh dan juga partisipasi masyarakat berdasarkan yang ada. Dan disitulah edukasi dan pendidikan politik kita tadi yang telah kita berikan kepada masyarakat pemahaman yang baik dan menyeluruh untuk bisa membantu dalam peningkatan pengawasan kita di daerah-daerah yang ada sekarang, daerah-daerah pada saat kita pemilihan. Dan perbaikan sistem hukum itu memang kita benar-benar menunjukkan reformasi sistem hukum yang lebih bagus, yang mana sudah ada kita tingkatkan, yang belum ada dan yang tidak penting kita bisa menawarkan ide-ide yang ini menciptakan aturan-aturan baru yang berkaitan dengan money politik agar bisa kita melakukan penjagaan dan penanggulangan yang lebih baik. Jadi penting kita ingat bahwa politik uang adalah praktek yang sangat besar dan harus dihindari. Dengan pemahaman yang baik, pengawasan yang ketat, dan juga penegakan hukum yang tegas, kita dapat menjaga integritas proses demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Mungkin hanya itu dari saya kembali. Terima kasih. Ada tambahan? Oke, baik. Saya beri kesempatan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 menanggapi. Kalau dari kelompok 1 titik mengklarifikasi dan kenyataan daripada sistem pemaparan tadi terkait melemahnya sistem hukum, sehingga apapun seruan kita pejuang tetap menjalan sampai ke akar-akar. Saya kira bahwa di satu sisi ketika dia itu melemah, sistem hukum melemah, tentu berdampak kepada maraknya bahwa kita cuma saja uangnya, padahal kita tidak kenal kok, cuma pemberi aja. Ya. Jadi saya perlu tekankan lagi di sini bahwa kira-kira ketika melemahnya sistem tadi itu dan masyarakat begitu rakus ya, terima uangnya jangan pilih orang, itu menjadi sebuah tradisi. Di satu sisi kita begitu gentol mengenai pemilu, kita revisi lebih, tapi itu membudaya. Jadi
yang mau saya sampaikan sini bahwa tolong kelompok 3 sedikit mengkaji lebih rinci bahwa ini kan tergantung termasuk ini bawaan. Namanya budaya itu bawaan, sudah menjadi sebuah identitas. Ini harus wajib dilaksanakan ini. Di sisi lain bahwa aturan tidak ditegakkan, tetapi praktiknya semakin marah. Jadi saya minta kelompok 3 tolong menggambarkan terkait hal ini. Kira-kira apa yang mau Anda sampaikan kepada publik nanti ketika mungkin banyak yang menonton ini? Langkah-langkah khusus apa yang Anda sampaikan, dan yang berikutnya dia punya solusi dan keluar. Semuanya. Oke, silakan kelompok 3. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa kelompok 1 kurang menyimak apa yang saya sampaikan tadi ya. Untuk seperti melemahnya hukum, kan tadi sudah saya tawarkan solusi yang terakhir di pencegahan dan penanggulangan, di mana hukum-hukum yang lemah yang sudah ada kita perbaiki lagi, dan juga kita bisa menambahkan aturan-aturan yang baru yang bisa mencegah money politik itu terjadi, seperti aturan-aturan terkait penambahan personil pengawas yang ada. Terus bisa juga dalam bidang pendidikan, di mana dimasukkan kurikulum pendidikan terkait money politik seperti itu. Dan untuk yang terusnya terkait dengan money politik sudah membudaya dan menjadi tradisi. Saya rasa itulah gunanya pendidikan politik dilaksanakan. Selama contoh sederhana, analogi sederhananya seperti ini. Kenapa orang jahat dimasukkan ke dalam penjara? Itu kan untuk memperbaiki dia. Karena di dalam penjara itu pasti ada pendidikan-pendidikan yang bagus untuk menghilangkan tradisi dan juga yang telah menjadi budaya dia. Dia bisa keluar menjadi orang baru. Sama halnya seperti ini. Kita yang sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya yang ada di kita, dengan adanya pendidikan politik yang baik, itu pasti akan dengan sendirinya berubah. Apalagi zaman sekarang, zaman teknologi, di mana orang-orang lebih mementingkan teknologi dan segala macam ketimbang hal-hal yang seperti ini. Dan disitulah kita bisa masuk, pendidikan politiknya bisa masuk. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa melakukan sosialisasi lewat media sosial dengan cara yang kreatif. Dari situ kita bisa tahu bahwa sekarang pasti ada yang dinamakan viral. Kita bisa melakukan sesuatu terobosan baru, membuatkan suatu konten yang bagus dan bisa viral. Itu pasti akan secara tidak langsung dia akan mempengaruhi budaya-budaya dan juga tradisi-tradisi yang ada. Jadi untuk saya, dari penegasan saya tadi, yang pertama, regulasi yang sudah ada, yang lemah, itu kita perbaiki. Terus untuk yang money politik yang sudah menjadi budaya dan menjadi tradisi, itu kita bisa hilangkan dengan cara memberikan pendidikan politik yang baik dan benar dan tersampaikan dengan kepada mereka. Betul bahwa mereka pasti mengambil sebuah solusi. Tetap kita hormat mengambil solusi, tetapi kegiatan kita marah Pak, tetap marah. Bahkan di 29 pun tetap ada seperti begini. Masa itu dikira satu bentuk bentuk penanganan terhadap itu kira dari kelompok juga memikirkan kita buat undang-undang juga tetap ada pelanggaran. Kita berikan tetap ada pelanggaran. Kita membuat sebuah moral tetap ada pelanggaran. Itu semua budaya nih. Saya ada sampaikan tadi itu membuat satu begini. Kira-kira ada perubahan besar ke depan yang akan kita perbaiki bersama. Dan yang ada sampaikan tadi ya, pasti ada pendidikan politik, pendekatan dengan pihak gereja, pihak muslim, itu sudah. Tetapi kita bukan terjadi ini. Masa itu bahwa satu langkah nyata yang harus diambil sikap tegas itu apa?
negeri mesti harus berani. Karena pilihan Kita kembali. hati gak perlu pakai money. Mari generasi harus berhati-hati. Pemilu terawasi itu harapan kami. Bisa mengadakan debat hari ini juga Pak. Salah satunya untuk mencegah money politik untuk terjadi. Edukasi kepada masyarakat. Ini adalah salah satu langkah konkret Pak yang kita sedang lakukan agar money politik yang sudah membudaya yang menjadi tradisi bisa kita hilangkan dengan hal-hal seperti ini. Konten-konten yang bagus mereka lihat, oh ternyata ada pelajaran bagus yang kita bisa dapat dari sini. Ini adalah salah satu contoh konkret yang dilakukan. Selain daripada yang telah saya jelaskan tadi. Apakah Bapak tidak setuju bahwa ini adalah salah satu langkah konkret kita buat untuk pencegahan, untuk menghilangkan tradisi dan juga budaya yang sudah membekas terhadap money politik di dalam masyarakat ini? Saya sampaikan dulu ini. Ini sudah menjadi kronis Pak Bo. Dan ini sudah mendarah lagi, tidak bisa karena politik uang terjadi itu karena kurangnya lapangan kerja, itu faktor utama. Terus ekonomi. Jadi orang yang ekonomi menengah ke atas dikasih uang saja, mereka ambil, tetap ambil, tidak ada penolakan kalau yang uang ini. Jadi langkah kita punya lebih bagus kita kasih pendidikan ke masyarakat. Jadi pesan atau apa ini entah didukung atau tidak didukung anggaran kita harus tetap laksanakan. Jadi kita susun bahasa yang baik, bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat luar. Kalau pakai Facebook, sosial media bagus. Tapi sosial media ini tidak diakses oleh semua kalangan. Itu yang pertama Pak Bo. Jadi usaha apa? Kita punya terobosan nanti yang nantinya kita siapkan untuk menghadapi pemilu yang akan datang Pak Bo. Kita harus benar-benar pesan yang dari undang-undang kita kemas di dalam pamflet, video pendek dengan bahasa yang sederhana. Terus yang jadi PR besar kita itu semua pesan itu bisa tersampaikan ke masyarakat luas atau tidak. Karena proses apa praktek politik uang terjadi di masyarakat itu rata-rata masyarakat tidak punya punya pemahaman terkait politik uang, dampak politik uang. Ini ikan ya, kucing yang kita kasih ikan nasi saya dia makan. Apalagi manusia yang kita kasih uang ini, jadi tidak ada penolakan untuk dia tolak uang Pak Bo. Jadi mungkin di sini kita sama-sama satukan pemahaman, kita ciptakan satu solusi. Jadi solusi yang kita ciptakan kita kemas baik-baik, kita salurkan ke masyarakat dengan cara yang mungkin cara kita sama-sama sepakati. Yang pastinya pesan itu bisa tersampaikan ke masyarakat luas. Jadi untuk kita memerangi politik uang ini kita rasa berat sekali. Ya, dan saya untuk kelompok 3 tadi dijelaskan bahwa politik uang dapat melahirkan pemimpin yang korupsi. Pertanyaannya, bagaimana cara memastikan bahwa calon yang terpilih melalui politik uang tidak akan korupsi jika menjabat? Coba menjawab. Jadi pemimpin yang sudah melaksanakan strategi politik uang. Strategi politik uang saja itu sudah bagian dari korupsi. Jadi dia tidak tulus untuk, dia hanya ingin merebut kekuasaan itu dengan cara yang tidak wajar. Itu sudah pasti bertentangan dengan undang-undang. Jadi ketika dia kalau sudah naik itu dia lebih mementingkan dia punya kepentingan pribadi bersama golongannya. Jadi untuk dia mau menjalankan roda pemerintahan dengan jujur, kepentingan dia ambil atas dasar kepentingan masyarakat, itu agak berat. Karena memang dia harus itu namanya politik balas budi. Jadi intinya itu karena kita bisa pastikan pemimpin yang melakukan politik uang di masyarakat itu sudah pasti pemimpin yang korupsi. Karena langkah awal yang dia laksanakan saja sudah bertentangan dengan undang-undang yang ada. Mungkin bahwa dia tidak akan politik. Dia sudah dengan cara korup, tidak korupsi. Ya, makanya dari tadi kita ngomong pencegahannya agar dia jangan naik. Kita tahu bahwa pasti dia naik dengan cara money politik. Kita harus bagaimana caranya? Kita harus mencegah dari awal. Dengan kita mencegah dari awal, tidak ada money politik, otomatis dia tidak akan naik. Dan pemimpin korupsi tidak akan terjadi. Dan korupsi
dan praktik korupsi juga pasti tidak akan ada. Kalau pemimpin yang terpilih itu benar-benar jujur dan murni mengabdi untuk masyarakat. Jadi solusi dari saya bukan bagaimana caranya kita mengetahui dia korupsi atau tidak, tetapi bagaimana caranya kita mencegah dia tidak usah naik dengan cara edukasi, peningkatan pengawasan kita, di mana money politik yang dari awal, yang praktik money politik yang dia lakukan untuk dia bisa naik, dia bisa jadi pejabat. Itu yang kita butuh agar dia tidak bisa naik dan lahirlah pemimpin-pemimpin yang jujur dan bersih. Seperti itu. Terima kasih kelompok 3. Kami hadir untuk negeri Kita berikan untuk kelompok 3. kinerja kami terbukti. 5 menit presentasi untuk kemudian. Terima kasih Ibu Mediator dan teman-teman debat pada hari ini. Bawaslu siap awasi. Jadi menyangkut langkah yang kita ambil untuk Tegakkan bisa keadilan mencegah pemilu bersama dan rakyat mengurangi kami adanya peduli. politik uang. Yang pertama Mari kita semua, mari bahwa bersatu, bergandeng kita tangan menggelar selalu kegiatan yaitu pengawasan pemilu dan badan pengawas bagi pemilu. lembaga Bawaslu kita turun ke masyarakat, mengundang para tokoh masyarakat, tokoh agama dan kaum-kaum pemuda, termasuk lembaga organisasi di tingkat desa maupun keluarga. Jadi banyak beberapa pertemuan, kemudian mengundang kepada pihak terkait untuk memberikan materi. Jadi punya tujuan agar di saat itu disampaikan bahwa pemilu yang akan dilaksanakan kali ini adalah benar-benar pemilu yang damai, memberikan pendidikan kepada masyarakat bawah. Dampak dari pemilu ini adalah untuk melahirkan sebuah pemimpin yang berguna bagi kita ke depan. Itu pertama. Badan pengawas pemilu awasi berita palsu, ciptakan pemilu yang Yang jujur, kedua, adil dan membuat makmur. Kita selalu Jadi Bawaslu punya mendukung peran dan terus bawah sampai ke awasi. tingkat Jangan sampai TPS. pemilu ada manipulasi. Jadi Kita langkah yang akan akan mesti kami harus membuat berani itu bahwa kita karena membuat pilihan pakai hati. Tak perlu global pakai mari, peluang. mari generasi Tempatkan di harus sebuah berhati-hati. titik Pemilu Sudah terawasi dijangkau itu harapan kami. untuk memberikan satu pemahaman bahwa untuk memastikan pemilu berkualitas, maka pemilu harus mengambil langkah ini, yaitu tolak ketipuan dengan cara melaporkan terhadap pihak yang dengan sengaja, tidak sengaja dapat mengumpulkan terima uangnya dulu atau kepada untuk mengambil langkah lanjut. Mari semua, mari Yang ketiga, menggalang bersama dengan berbagai pihak, dari Polri, tiap Pemda, tiap jurnalis, untuk mempublikasi bahwa bukan pemilu tidak punya baju. Asal apa pilihan Google dan hasil pemilu ada dua ada terkait itu menyangkut langkah-langkah tadi itu semuanya bisa kita lakukan dengan cara apapun bisa, ini halal. Yang terpenting adalah pembenahan para jajaran kita, jajaran bawah. Perkuat kita. Sebelum kita menghindar orang lain, kita memperbaiki kita sendiri kita jajaran. Satu pemahaman, satu konsep, satu persepsi, satu tujuan, satu langkah. Sehingga kita mudah menangkap segala bentuk persepsi yang mesti dilakukan. Jadi kita punya betul-betul. Dan yang berikut, terkait komponen-komponen yang terlibat, selain pihak gereja, ataukah ada kelompok-kelompok arisan, ada wadah-wadah organisasi yang mudah kita jangkau, ya kita hubungi mereka. Sampai kepada mereka saya terbuka bahwa sistem pemilu kita seperti ini. Nanti kalau ada pasangan calon ataukah paslon yang datang, ibu ini doi, udah terima boleh, jangan pilih orangnya. Dan mereka juga sadar, walaupun benar dikatakan bahwa tugas-tugas yang terdabar bahwa yang menjadi pemberi cuma yang berhak untuk mendapat sanksi, sedangkan penerima tidak. Itu jelas. Jadi semacam bentuk kesimpulan saya bahwa berbagai langkah saya sampaikan tadi itu adalah langkah-langkah pencegahan. Kemudian dia pensetuju kita terima bersama bahwa untuk menghasilkan pemilu yang bersih, integritas,
dan pemimpin yang baik untuk kepentingan masyarakat ke depan. Saya kira pemimpin akan kembali. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok satu selanjutnya saya beri kesempatan untuk informasi. Sedikit menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Ada beberapa poin atau ada beberapa langkah yang diambil oleh satu yang berkaitan dengan pencegahan money politik. Ada beberapa langkah kemudian sudah dikatakan tadi memberikan patuh terhadap masyarakat segala macam. Namun ini ada satu pertanyaan. Kira-kira selain langkah-langkah yang sudah diambil, langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh kelompok 1, kira-kira faktor-faktor apa saja atau selain langkah-langkah tadi, faktor-faktor penyebab terjadinya money politik atau ya politik uang itu kira-kira faktor apa saja? Faktor apa saja sehingga menimbulkan itu terjadi? Selain apa yang sudah digambarkan tadi. Ya, terima kasih satu yang sudah terkait kepada kelompok kami. Jadi terkait langkah faktor yang akan kami ambil untuk masih kurang bisa kami lengkapi. Dan faktor-faktor tadi ada beberapa faktor lain yang menjadi perhatian kami. Yang berikutnya kami tambahkan faktor pendidikan. Pendidikan juga menjadi penentu sebuah keberhasilan. Ketika orang itu bodoh, dia mempunyai nurani, sangat gampang saya terima terjerumus, saya terima aja, tapi susah. Siapkan kok. Jadi faktor pendidikan itu mempengaruhi dalam. Kemudian iman dan kepercayaan juga menjadi penting, hal penting. Ketika didasarkan, ketika tidak ditanam hal sejak kecil, maka akan terbawa satu kapan. Hingga tadi kan saya mengatakan bahwa mengikuti itu menjadi membudaya tuh, ya kan itu. Sejak itu jadi cara terus bukan hak yang terima. Karena saya pikir orang membawa sesuatu yang baik bukan tidur begini tidak ada. Yang pertama kali itu faktor pendidikan tadi itu iman dan kata itu menjadi sebuah prinsip pada Pertama mungkin pendidikan kita melakukan pendidikan bukan cuma hanya di masyarakat, tetapi pada para peserta pemilu. Kita juga harus memberikan pemahaman berkaitan dengan demokrasi kita yang bebas. Terus yang kedua, memberikan kesadaran kepada para peserta pemilu bahwa dengan pemilihan yang jujur akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Bawaslu siap awasi, kami cegah dan bertindak, tegakkan keadilan pemilu, bersama rakyat kami peduli. Mari semua, mari bersatu, bergandeng selalu, bersama Kita menyatakan kita sebagai para pemilu penerima uang ambil uang itu saja, tidak usah hari ini dia katakan bahwa saya menerima uang kemudian saya tidak memiliki. Tidak ini. Kemudian siapa yang mengawal dia masuk melakukan kemudian di dalam uang ini? Tidak ada. Tapi tidak apa-apa. Itu menjadi hal yang kita lakukan sekarang ini. Tapi sesungguhnya dari saya, dari kami kelompok juga meyakini bahwa untuk mencegah pola pikir yang disampaikan oleh kelompok Yeah, Badan Pengawas Pemilu awasi berita palsu, ciptakan pemilu yang jujur, adil dan makmur. Kita selalu akan dukung dan terus awasi, jangan sampai pemilu ada manipulasi. Kita anak negeri mesti harus berani, karena pilihan hati tak perlu pakai money. Mari generasi harus berhati-hati, pemilu terawasi, itu harapan kami. Bawaslu siap awasi, kami cegah dan bertindak, tegakkan keadilan pemilu, bersama tetapi dari awal
bertiga kemudian mengatakan bahwa politik tidak sampai melemahkan akan tiga faktor politik, faktor budaya, faktor ekonomi. Ketika sekali itu muncul Pak, Mari semua bersatu, bergandeng tangan selalu bersama mengawal pemilu. bagian yang ada baru kita mencegah tidak mencegah dan tidak berpilih orang itu. Kalau kita ambil dan kita pilih, Mari semua bersatu, bergandeng ketika kerja punya uang banyak yang kita terima, sudah jangan pilih dia. pengawas pemilu. Kerja itu tahu jadi ini kamu mau berbagi kita, kita ambil goyang dia udah aku. Uang itu tidak ambil, jangan pilih orang yang dia bergerak bagi dia sendiri. Bahwa kalau beli orang itu tidak mulai kok semua mampu dia. Jika kita betul jelas saya itu mungkin ada dalam kita. Baik, kita kelompok 3, silakan. Terima kasih buat atas kesempatan yang diberikan. Maksudnya saya di sini belum sepakat dengan pendapat Pak Polri terkait ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Itu saya ini belum sepakat. Karena praktik politik uang di masyarakat ini itu kan macam-macam tadi. Ada yang jangka panjang dan jangka pendek. Tapi yang paling sering terjadi di masyarakat itu jangka pendek atau serangan pajak tadi. Jadi serangan pajak ini mereka lakukan praktik politik uang dari rumah ke rumah. Itu mereka sebelumnya sudah bangun komunikasi duluan. Jadi uang yang saya kasih ke, jadi misalkan dia macam Pak Korban tadi di desanya itu kan orang ambil uangnya tidak tusuk gitu. Itu sudah pasti sudah ada kesepakatan lebih dulu. Jadi biasanya politik di lingkungan kita masing-masing itu saya harus mendata dulu, memilih mana yang bisa kita pengaruhi. Seperti mereka yang tidak terlalu macam pedagang, pendatang dan juga di sekitar kita. Itu kan kita lakukan serangan pajak. Jadi saya kasih kau uang dengan jaminan hak pilihnya kamu pilih itu pilihannya saya. Jadi praktik politik uang terjadi di masyarakat ini memang sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi kalau praktik politik uang jangka panjang itu macam saya harus menjinakkan dulu. Saya pendekatan kasih uang, kasih imbalan untuk rangkul mereka. Kemudian saya hasut dari dalam. Jadi kalau serangan pajak itu orangnya sudah lebih dulu dijinakkan dulu. Jadi ketika untuk meyakinkan mereka bahwa besok kita akan kasih uang itu biar jaminan hak pilih bahwa punya akan ke saya. Jadi kalau macam Pak Kor mendapatkan saya rasa kurang pas. Karena memang praktik politik uang di masyarakat itu faktanya memang seperti itu. Jadi sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Kalau seandainya Pak Kor datang kasih saya uang, kalau saya tidak mau, memang saya benar-benar punya integritas, punya pendirian. Kenapa sungguh-sungguh Pak Kor bisa datang ke rumah saya untuk mengasih uang? Kan saya bisa lapor ke PKD, atau pemerintah setempat. Jadi praktik politik uang di masyarakat memang sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Mungkin nanti kesepakatan itu kita kemas cara mencegahnya seperti apa mungkin untuk ke depan itu. Ya, saya kira begini. Satu, banyak sudah ada langkah cerah bahwa kita punya tiuran pengawasan atas temuan dan atas laporan. Ketika kita di media politik ada laporan. Contoh, kita punya ada pakai uang pinnya. Kita ambil uangnya, kita dipanggil bersangkutan. Ini pertama, tentu kalau benar-benar maka akan mendapat tindakan pidana. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan pajak yang disampaikan. Bahwa serangan pajak walaupun sifatnya rahasia sekalipun, tetapi kalau ketahuan kan pihak pengawas, penyelenggara akan mengambil langkah lanjutan lagi. Kita tinggal diam. Saya kira kita sih sudah punya satu kesepakatan bersama bahwa ketika terima laporan kita menemukan, tapi kita mengambil langkah lanjutan. Sepakat itu sudah berarti tidak ada yang memungkiri lagi. Jadi serangan pajak seperti apapun, kalau orang penjualan itu baik, saya mau jelas dia hebat apa dia ini. Ambil uangnya kita. Kita boleh begini.
ini uangnya, foto nomor saya dikasih kapan kita proses. Udah, saya cuma bilang saya tidak ada apa pun, saya kata ini bukan pembeli. Saya tidak. Cuma datang berproses kepada bawah sini, kita sudah lembaga pengawas untuk bisa mengambil langkah selanjutnya. Itulah harapan. Karena saya tahu harapan bisa meminimalisir terjadi Saya mau berikan kalau praktek penipuan di masyarakat itu apa? Sebetulnya sudah terjadi apa? Kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan sudah terjadi terlebih dahulu. Kalau anda lihat pada saat saya belum ada pendekatan sama sekali dengan Rega, ini juga sekali saya ke rumahnya Rega. Sudah bisa laporkan saya, tidak ada tim apa saya yang membuat itu motor. Praktek penipuan di masyarakat itu terjadi begitu, politik identitas, sudah dibangun apa? Bentuk ke masyarakat itu Bapak. Jadi sampai terlaksana praktek penipuan di masyarakat itu menurut saya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi misalkan sudah ada pendekatan terlebih dahulu untuk meyakinkan masyarakat karena atas pendekatan tadi itu benar-benar ini tadi kita menyerahkan uang itu untuk karena ini lebih ke politik identitas. Jadi ada dua aspek yang saya tangkap dia bahwa pertama bahwa ada yang pembentukan keduanya ciptakan pemilu yang jujur, adil dan makmur. kepada sebuah kelompok mungkin atau sebuah desa Jangan sampai pemilu ada manipulasi. Kita anak negeri mesti harus berani karena pilihan hati tak perlu pakai money. Mari deklarasi harus berhati-hati, pemilu terawasi itu harapan kami. Siap awasi. bagaimana oke lah aku bisa mendapat keluarnya Tegakkan keadilan pemilu bersama rakyat kami peduli. Bersama rakyat mari semua mari bersatu bergandeng tangan selalu bersama badan pengawas pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Mari semua mari bersatu bergandeng tangan selalu bersama badan pengawas pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan bahwa suara kita tidak dibeli. bahwa budaya dan tradisi politik bisa dihilangkan dengan edukasi yang baik dan keimanan yang teguh. Saya kembali. ya penyampaian itu bahwa sebenarnya kalau saya sampaikan tadi itu ada kebutuhan moral belum banyak korupsi belum banyak mengikuti karena kita pendidikan melemah iman kita juga tidak kuat tidak sekolah tidak bersaing. Harapan reformasi, berjiwa Pancasila beraksi, bertugas jaga demokrasi, dengan rakyat kita awasi. Untuk Indonesia dari Sabang sampai Merauke mari kita satu hati, belajar kita jujur jaga baik NKRI, Bhinneka Tunggal Ika anak bangsa, jaga baik sama-sama Pancasila. Agar berjalan lancar wujudkan harapan reformasi. Undang-undang jadi kilau, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila. Saring fokus suara aman dan tak kurang, jadikan pemilu yang bersih dan tak curang. Tegakkan keadilan dalam demokrasi, jujur
berintegritas tinggi. Harapan reformasi, berjiwa Pancasila beraksi, bertugas jaga demokrasi, dengan rakyat kita awasi. Sukseskan pemilu, sukseskan pemilu untuk Indonesia. Dengan jiwa Pancasila kami siap apabila adanya pemilihan perubahan untuk bangsa Sadengko. Marilah untuk kawal demokrasi perubahan dalam negeri, majukan NKRI. Jujur bekerja, adil dan tetap mandiri. Semangat yang membara, kami siap untuk berdiri, mengawasi pemilihan sampai dengan penentuan, berikan keadilan demi untuk masa depan. Bersama rakyat kami mengawasi pesta demokrasi maju bangkit untuk negeri. Wujudkanlah semangat reformasi, demi negara kami pun mengabdi. Harapan bangsa berjiwa Pancasila, pemilu bersih adil mandiri untuk kita. Demokrasi maju kita pun bersatu, bangkit bersama untuk Indonesiaku. Harapan reformasi, berjiwa Pancasila beraksi, bertugas jaga demokrasi, dengan rakyat kita awasi. Sukseskan pemilu, sukseskan pemilu untuk Indonesia. Harapan reformasi, berjiwa Pancasila beraksi, bertugas jaga demokrasi, dengan rakyat kita awasi. Sukseskan pemilu untuk Indonesia. Sukseskan, Kita sebagai pengawas pemilu di kantor terus dengan rakyat kita awasi. mulai inovasi, ya diskusinya berbasis debat. Ini kan bukan kandidat kan ini kan, nah, debat antar kelompok yang dibentuk oleh teman-teman yang terdiri dari staf-staf yang ada di Bawaslu Flores Timur. Ya, terima kasih. Aplaus sekali lagi. Saya mengamati, mengikuti secara seksama prosesnya yang sudah dikenal oleh teman-teman kurang lebih ada 1,5 jam ini. Secara substansi sebetulnya saya lihat ya sudah pada bagus-bagus lah ya dari yang disampaikan oleh guru bicara. Kelompok 2 saya pikir paling keras, kelompok 1 paling keras sedikit, kemudian kelompok 2 agak keras begitu ya, kemudian kelompok 3 juga keras ya, sama-sama keras juga saya lihat ini ya. Dan ini perdana, sehingga saya pikir ke depan juga tetap harus diprogramkan, tetap harus dilakukan supaya kemudian bisa secara terus-menerus diperkuat. Saya kasih masukan saja dulu ya. Pertama, secara substansi hampir rata-rata kita mendengarkan tidak ada persoalannya. Materinya disiapkan oleh teman-teman, mulai dari aspek definisi. Saya yakin yang tertulis itu belum tersampaikan semua. Saya percaya itu. Jadi pegangannya teman-teman itu mungkin lebih komprehensif. Ya, ke depan ya bahan-bahannya teman-teman ini sebetulnya menjadi bahan untuk tulisan juga. Jadi bukan nanti setelah ini teman-teman pemasak itu sudah bisa punya tulisan ini. Substansinya sudah ada semua. Sudah bisa ada 10 tulisan yang bisa disadur dari hasil makalah yang disiapkan oleh teman-teman. Kemudian tadi saya melihat di awal secara teknis, substansi saya pikir ya, materi dan bahan yang disiapkan sudah oke. Ada beberapa catatan di bawah. Kemudian secara teknis mungkin taktik ya, taktiknya mungkin perlu dibuat lebih rinci. Jadi selain waktunya, misalkan kesempatan untuk teman-teman berbicara ini kan sudah dibatasi waktu. Secara teknisnya juga harus diatur bagaimana alur debatnya. Jadi berapa kali kesempatan yang diberikan untuk berapa kali pertanyaan, kemudian ini sudah harus disampaikan juga di tahap. Misalkan teman-teman juga harus berbagi
kelompok ini juga punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumentasi atau bisa itu nanti di ketua tatipnya. Kemudian yang berikut ya bisa juga nanti ke depan tidak hanya di ruangan ini, bisa dibuat outdoor, bisa di depan, gitu kan. Malam kan bisa tanpa harus tenda. Karena kita mau publikasi tadi, jadi harus di. Kemudian dari diskusi-diskusi tadi memang kita juga butuh harus ada semacam riset ya ke depan ya. Karena diskusi tadi itu perdebatan tadi itu memang sudah banyak memang riset, tetapi riset itu kan sifatnya lokalitas. Perbedaan antara kabupaten kota, kultur, budaya dan juga situasi pada saat pemilihan pemilu maupun pilkada itu kan ya. Jadi yang itu harus riset kecil ya. Nanti saya akan sampaikan satu contoh ya. Karena yang tadi sudah dua variabel saja lah. Kita perlu tahu kan, untuk memberantas money politik ini kita sepakat tadi yang disampaikan. Ini sesuatu yang sudah mengakar sekali. Sejak pemilu itu habis 1955 itu sudah ada pasal dengan budaya Indonesia yang orang saling memberi ini kan dianggap biasa. Saat yang bersangkutan menjadi peserta pemilu kalau dia memberi di saat yang sama bisa memberikan tafsiran itu politik uang. Padahal kebiasaan dia memberi ini sudah ada sebelumnya jauh sebelumnya. Saya coba menurut biar agak sistematis dari aspek definisi tadi ya, secara substansi tadi ya, pemberian atau janji ya, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang. Yang tidak disentuh juga tadi dalam diskusi itu sebenarnya adalah program. Lalu yang definisi itu ada program. Dan itu yang arah juga terjadi sebenarnya. Jadi incumbent itu justru jauh lebih menggunakan program-program itu memberikan mempengaruhi masyarakat. Kemudian praktek pemberian uang itu per hari ini bukan. Tadi diskusi ini kita membayangkan uang yang ketemu dengan tangan. Iya kan? Saya punya uang kemudian saya kasih. Apa hari ini begitu? Bayangkan. Jadi bentuk-bentuknya itu tidak hidup di dalam proses tadi. Jadi dalam bayangan kita, ini uang yang manual itu. Orang bawa uang 10 juta, 5 juta datang kasih. Atau 10 ribu, 20 ribu kasih. Itu kita bayangan kita. Tetapi hari ini politik uang dengan berbagai macam replikasi. Dari dalam bentuk ekspor kita, ya, orang sudah tidak lagi bagi-bagi uang. Tidak lagi selain pemilik sekarang apapun yang kita ya. Dan hanya pemilik nanti identifikasi. Kemudian bisa juga diberikan dalam bentuk santunan. Ini yang paling gampang. Ya, maka itu sangat relevan. Tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 menjadi rekomendasi. Misalkan kita bukan hanya ke depan itu pencegahan politik uang itu bukan sosialisasi dan seterusnya, tapi tadi ada satu lembaga yang harus dilibatkan itu sudah menjadi diskusi PPATK ya. PPATK. Apakah ke depan kemudian dana kampanye itu perlu audit PPATK, kemudian seluruh transaksi peserta pemilu harus melalui proses verifikasi, proses audit yang dilakukan oleh PPATK untuk memastikan transaksi oleh peserta pemilu itu sendiri. Jadi ini menarik sebetulnya PPATK. Ini yang kita lihat karena modus pemberian uang hari ini sudah tidak begitu lagi. Paling yang datang itu kalau ada hajatan di kampung, ada baca doa atau ada apa begitu dikasih uang khusus di Sina, beli
kambing dan seterusnya kan, beli hewan dan seterusnya. Ini yang terjadi. Kemudian yang kedua, yang berikut, ya politik uang ini hanya ada di 3 tempat kan, yang bisa diproses di sana. Ya kan? Ini juga tadi tidak muncul saya lihat di dalam proses. Karena kita mau mengedukasi masyarakat, yang sampai masyarakat berpikir ya semua proses yang ada di pemilu itu bisa dijadikan menjadi dari pidana. Hanya ada di kampanye, hanya ada di masa tenang, dan juga hanya setelah itu tidak ada lagi. Coba teman-teman lihat ya, program-program yang menyentuh kepada masyarakat untuk mengaruhi jauh sebelum tahapan kampanye dimulai, proses itu sudah masih jalan dan kita tidak punya kewenangan. Maka itu perbaikan regulasi, perubahan regulasi tadi yang ada itu menjadi satu hal rekomendasi. Nah, jadi itu juga harus ditekankan karena itu menyangkut fungsi kita, tugas kita. Bawaslu hanya akan menindak baik itu laporan maupun temuan yang ditemukan oleh kita sendiri di 3 tahapan itu. Nah, ini juga penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang berikut, ya kita sepakat ya bahwa politik uang itu bertentangan dengan asas pemilu jujur adil. Kita sepakat ya, kita sepakat merusak demokrasi dan seterusnya. Apalagi dampaknya tadi kita sudah tahu ya, demokrasi kita rusak. Kemudian tadi sudah diskusi soal korup dan seterusnya, pejabat korup, pemerintahannya korup ya. Tapi ada juga satu itu yang tidak disentuh ya, ternyata dampak kenapa kemudian marak terjadi politik uang ini patron politik ya. Hampir rata-rata ya, politisi kawasan politik yang punya patron politik ya, punya patron. Siapa kira-kira yang bisa menang? Siapa yang kira-kira ada di belakangnya? Ya kan? Di daerah-daerah juga sama punya patron politik. Patron politik ini yang sangat mendukung ya dalam tanda petik logistik mereka sebagai peserta. Maka itu analisis aktor menjadi sangat penting ya, harus ada analisis aktor money politik atau politik uang. Tapi kalau kita lihat di struktur undang-undang 7 itu ya sebetulnya ada 4 sisi. Kalau bicara soal pemilu, ada peserta pemilihnya, ada pemilihnya, kemudian ada penyelenggaranya, kemudian ada satu lagi adalah pengawas. Nah, 4 ini sebetulnya faktor yang sangat dominan mempengaruhi termasuk praktek politik uang. Ya, penyelenggara juga yang sama. Tadi teman-teman tidak menyentuh. Sepertinya kok teman-teman peserta pemilu dengan pemilih saja, tapi duanya tidak pernah disentuh. Iya kan? Seolah-olah politik uang ini adalah miliknya teman-teman peserta pemilu, calon dan seterusnya dengan masyarakat kita. Sementara penyelenggara pemilu, integritas, profesionalitas kita buat penyelenggara, kita bisa saja menjadi aktor dari politik. Maka itu integritas, profesionalitas penyelenggara pemilu itu juga menjadi kunci ya, untuk mencegah mitigasi terhadap potensi adanya kemudian yang ya, dampak yang paling dirasakan itu sebetulnya untuk dipahamkan kepada masyarakat terjadi praktik uang itu kemiskinan tidak akan tetap miskin ya, senangnya sesaat tadi saya pikir sudah banyak senangnya sesaat hari itu saja ya kan, karena bersifat jangka pendek kan, serangan fajar dan seterusnya. Kemudian ketika pemimpin terpilih dari proses yang korup tadi, money politik tadi, ya maka kemudian ya itu tadi konsekuensinya ya masyarakat dibeli, suaranya saya yang beli, saya yang berkorban, makanya ini itu lebih kata politik, transaksional, balas budi dan seterusnya itu yang mengangkat politik. Kemudian faktor-faktor penyebab ya, dampaknya seperti itu. Kemudian faktor penyebabnya saya pikir tadi satu hal juga soal regulasi tadi saya sepakat ya, memang regulasi seperti kalau di pemilu ada manipulasi kita anak negeri mesti
bahwa yang dikenakan sanksi itu adalah meringan. Kita punya pengalaman ya, regulasi ini juga sebetulnya soal penanganan pelanggaran yang ada di kita. Apa sulitnya ya, menangani kasus politik uang. Orang ini sudah terima isu yang anak-anak tadi kami diskusikan, anak-anak itu sudah terima uang. Buat apa dia kita melakukan tapi dalam pengalaman di bawah provinsi pernah ada penanganan soal itu di provinsi Aceh. Kita kemarin pemilu, money politik di Alor putus. Sangat penting. Ya, DPRD provinsi pemberian uang. Nah, yang buat sulit itu sebetulnya mendatangkan saksi, orang yang datang lapor, kemudian barang-barang buktinya, foto tidak ada di orang inilah kesulitan dalam melaksanakan regulasi baik dari regulasi pemerintah maupun teknis penanganan kemudian yang berikut faktor penyebabnya itu adalah klientelisme. Ada klien dari patron tadi itu politik patron itu. Coba Bapak Ibu lihat pola rekrutmen pimpinan kita ya, terutama berbasis dapil ya. Yang ada di dapil misalkan kita di sini ya untuk DPRD provinsi siapa, kemudian DPR RI siapa, itu sepertinya sudah ada orang dalam diskusi-diskusi di ruang publik. Itu tadi klientelisme. Jadi politik apa namanya berbasis klien dari patronnya siapa, misalkan peserta pemilunya si A, basisnya itu sudah ada. Sehingga semua bantuan politik uang macam-macam beredarnya di patron-patron klien-kliennya tadi. Ya, nah ini yang sebetulnya menjadi salah satu faktor juga ya klientelisme. Ya, kemudian faktor yang lain ya minimnya laporan masyarakat. Notif ada laporan politik uang tidak ada ya. Meskipun ada laporan ya, tetapi penanganannya pas pemilu ada ya, laporan ada, penanganannya sampai mana tidak ada, nanti di pembahasan ya, itu karena itu tadi kesulitan kita untuk menangani kemudian budaya di masyarakat, budaya kita di masyarakat, apalagi kita di kalau musim politik sunatan saja itu menjadi acara besar. Kalau misalkan yang punya acara itu orang ini budaya politik tadi masuk budaya politik itu juga sangat ditentukan oleh misalkan kualitas pendidikan ya, kemudian para tokoh secara budaya. Aktor yang paling penting di dalam budaya itu adalah tokoh kita, baik tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Saya setuju. Dengan situasi lokalitas kita seperti budaya-budaya patron tadi, patron ini bisa masuk jangan sampai pemilu ada manipulasi. Kita anak negeri mesti misalkan di Sunda karena pilihan hati itu kan masih ada kluster sosial harus ya, tinggal di pemilu terawasi, kemudian masyarakat di bawahnya. Jadi budaya ini juga menjadi isu. Kemudian faktor tadi yang lain saya sebutkan tadi integritas dan profesionalitas. Ini yang tadi tidak diskusikan. Nah, langkah-langkah pencegahan saya juga mau sampaikan tadi. Saya setuju pendidikan politik. Kita tadi dalam diskusi tidak juga menyentil soal memperkuat basis pengawasan kita berbasis kelompok-kelompok masyarakat. Misalkan kelompok adat ya, kampung pengawasan kalau sudah ada yang dilihat seperti apa, program intervensi program untuk mencegah terjadinya politik uang. Ada kader SKPP 2P kita yang kemarin kita sudah bentuk, bagaimana mengoptimalkan supaya bisa bergerak dan berfungsi untuk mencegah, khusus hanya untuk mengawal membangun kesadaran masyarakat.
uang ya. Kalau kita sebagai penyelenggara ya sudah tolak politik uang. Kita jangan kemudian memberikan uang, misalkan diskusi tadi yang agak sedikit ramai, ambil uangnya, kemudian jangan pilih orangnya. Saya tidak berani mengatakan karena kita penyelenggara. Ya, kalau kita itu adalah kelompok-kelompok masyarakat, boleh silakan kampanyekan. Tapi kalau kita sebagai Bawaslu, tolak uangnya. Ya, tolak uang. Dalam mekanisme penanganan pelanggaran, ya mestinya kan uang itu menjadi bukti kan. Nah, salah satu yang harus dibawa ketika masyarakat melapor. Tapi kita tidak berani, karena tadi kalau sudah terima ini tidak mungkin lagi kan begitu. Nah, maka kampanye kita jelas tolak politik uang, karena politik uang itu merusak demokrasi. Kemudian yang berikut, yang terakhir ya, pencegahan yang lain itu adalah membangun budaya yang baik yang ada di praktik baik yang ada di masyarakat kita sesuai dengan kondisi lokalitas kita. Ya kalau misalkan kegiatan musrembang, kegiatan yang ada di desa, yang ada di kecamatan, ya kita bisa masuk di situ, maka ya, teman-teman Kesbangpol itu mesti punya dinas Kesbangpol ya, badan Kesbangpol itu mestinya juga punya program terhadap, karena itu isu politik uang ini bukan hanya milik kita di NTT, miliknya Covid, tapi ini sudah menjadi isu yang dan kali ini dirasakan betul-betul krusial dan akut betul penyelenggara pemilu. Jadi kalau teman-teman ikuti di parlemen itu ramai kemarin kan money politik. Itu saya pikir beberapa catatan saya ya moderator. Saya berharap ya mudah-mudahan forum ini terus dihidupkan dengan inovasi dan tentu nanti tema-tema lagi yang lebih menarik ya. Sistem edukasi ini terus dibangun. Tadi kelompok 3 sudah sampaikan sekian banyak masyarakat kita yang yang punya media sosial hari ini ya. Terakhir saya ingin menyampaikan hasil riset ya yang sudah dilakukan di tempat lain bukan kita. Ini sebagai rekomendasi tadi, kalau ada riset kecil-kecilan yang bisa dilakukan teman-teman ya bisa. Misalkan pertanyaannya soal ya pemberi uang ini kira-kira lebih banyak mana dari analis aktor tadi. Ternyata ada riset yang menyatakan bahwa 2 dari caleg atau calon kepala daerah, ini kepala daerah ya memberikan atau melakukan praktik politik uang. Dari sekian banyak responden itu kurang lebih 56% dibandingkan dengan partai politik ya, hanya 41%. Itu artinya aktornya itu lebih banyak para calon-calon ya. Kemudian tadi juga terlintas di dalam diskusi alasan menerima uang ya, alasan menerima uang. Yang pertama, yang paling besar ya, alasan untuk menerima uang berdasarkan hasil penelitian ini teman-teman, hanya ikut-ikutan saja. Ada jawaban itu. Hanya ikut-ikutan itu 38%. Dan ini rentan untuk kelompok pemilih yang kita belum tentu betul kegiatan-kegiatan edukasi. Kemudian sudah menjadi kebiasaan itu 28% menjawab. Ya, 28%. Itu sudah menjadi kebiasaan. Tadi kan juga ada budaya dan sebagainya. Ya kan? Kemudian kebutuhan mendesak ada 19%. Ya, ada 19% yang menjawab kebutuhan tadi. Tadi saya lihat di sini. Ya, kemudian terpaksa ya, tidak menerima juga kayak tidak rela kalau mau jalan ya tidak begitu ya, ini menjadi terpaksa itu 6%, kemudian lainnya itu ada 9%. Dari sampling ini diambil kurang lebih ada 100, kemudian antara lain secara random, kemudian
Kemudian penyebab politik uang. Variabel yang berikut adalah penyebab politik uang. Yang paling besar itu 59% menjawab kesadaran masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dan kontestan pemilu untuk pemilu yang ditunda. Jadi ada dua variabel antara peserta pemilu dan juga masyarakat. Itu 59% menjawab. Kemudian ada juga yang menjawab 28% politik uang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Itu 28%. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengawasan dari penyelenggara pemilu. Kita berarti kalau ciptakan pemilu yang jujur, adil dan makmur. Kita selalu mendukung dan terus awasi, jangan sampai pemilu ada manipulasi. Kita anak negeri mesti harus berani, karena pilihan mati gak perlu pakai money. Mari generasi harus berhati-hati, pemilu terawasi itu harapan kami. Siap awasi, kami cegah dan menghindarnya tegak keadilan pemilu bersama rakyat kami peduli. hasilnya nanti kalau di voting ini kita punya sebab mungkinnya waraknya manipulasi seperti ini, ya. Atau ada yang lebih fokus lagi, misalkan adakah pengaruh budaya adat istiadat kita terhadap tingginya paket uang, kemudian nanti ada sanksi dan seterusnya. Ada tidak? Berani tidak tokoh-tokoh kita itu memberikan sanksi? Misalkan di kampung ini tidak boleh, adatnya begini, rumah-rumah adat kita ini bisa tidak? Tokoh-tokoh adat kita ini mendeklarasikan tidak boleh. Kalau datang di sini, di kampung ini, ya, di rumah adat ini, kami sudah berkomitmen tidak boleh ada yang memberikan uang itu yang saya maksudkan. Pengawasan partisipatif kita berbasis lokalitas budaya. Itu terima kasih. Semangat teman-teman, kita lakukan. Seolah-olah materi dalam diskusi atau materi khusus untuk uang, dan sudah banyak catatan yang kami catat untuk menjadi referensi lembaga ini ke depan. Dan terima kasih kepada 3 kelompok peserta, ya, Prof. untuk Anda semua. Ini belajar yang sering menjadi tagline kita, terus belajar dan belajar untuk bisa menjadi yang terbaik. Terima kasih banyak, dan demikian saya tutup debat hari ini. Kita akan debat teman-teman. Terima kasih Prof. Terima kasih. Salaman. Masih aja.